Oke, sudah bisa dimulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana ila siratim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam pengajian virtual yang mana kita masih melanjutkan pengajian kita minggu sebelumnya yang berkisar tentang mazhab ahli sunnah wal jamaah dan perbedaannya dengan kelompok-kelompok yang di luar ahlu sunnah wal jamaah. Untuk lebih mengenal sebenarnya ahlu sunnah wal jamaah, kita juga mesti mempelajari apa-apa yang menjadi pokok pemikiran atau dasar-dasar akidah yang ada pada kelompok di luar ahlu sunnah wal jamaah. Jadi pada kesempatan yang berberkah ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang kelompok yang di luar ahlu sunnah wal jamaah, yaitu kelompok salafi wahabi. Jadi kita akan mengulas beberapa hal yang berkenaan dengan kelompok ini untuk melihat perbedaan yang ada antara ahlu sunnah wal jamaah dan kelompok yang mengaku sebagai salafi. Jadi kelompok ini sebenarnya baru beberapa abad keberadaannya. Tetapi hal-hal yang ditimbulkan khususnya di dalam agama kita itu memunculkan perpecahan, memunculkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar yang mengarah kepada tafsir, memfasikkan orang, mengarah kepada membid'ahkan orang, mengarah kepada mengkafirkan orang. Khususnya hal-hal yang berkenaan dengan masalah akidah. Jadi kita akan mencoba melihat bagaimana sejarah lahirnya kelompok ini. Sebenarnya kelompok ini juga banyak mengadopsi atau menjadikan rujukan itu ulama abad ke-7 Hijriah, itu Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Jadi konsep-konsep pemikiran yang ada pada kelompok ini itu banyak mengadopsi, bahkan menjadikan rujukan utama daripada pemikiran daripada yang mengaku kelompok salafi tadi. Jadi kita melihat bagaimana sejarah lahirnya kelompok ini. Jadi kelompok ini adalah aliran yang dinisbahkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi sekitar abad ke-12 Hijriah atau abad ke-17 Masehi. Jadi ayahnya Muhammad bin Abdul Wahhab itu seorang ulama yang bermazhab Hambali yang karismatik, yang menjadi hakim di distrik Uyainah Najd. Kemudian pendiri daripada aliran ini itu mulai menyebarkan dakwanya setelah ayahandanya wafat. Jadi apa namanya? Pemahaman ini nanti disebarkan
setelah ayahandanya wafat. Kemudian selanjutnya bahwasanya kelompok ini termasuk menjadi hal yang menyebabkan banyaknya perpecahan di dalam agama Islam. Saling tuding ataukah ada yang mengkafirkan dan memusyrikan, menjadikan banyaknya kelompok-kelompok yang mungkin berafiliasi kepada kelompok-kelompok radikal yang menghalalkan darah saudaranya yang muslim. Kemudian kita lihat sebenarnya kelompok ini lahir, kalau kita melihat di dalam permasalahan pemikiran, bahwasanya sudah ada peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan kelompok ini. Jadi kelompok ini sudah dijelaskan jauh-jauh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang perlu kita catat, bahwasanya pemikiran-pemikiran yang ada yang merupakan gambaran dari keislaman itu sendiri, sebagaimana yang telah pernah disebutkan, bahwasanya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terbagi menjadi 73 golongan. Maka salah satu golongan yang termasuk daripada ke-73 ini adalah kelompok-kelompok Khawarij, yang sedikitnya dia mengkafirkan, memusyrikkan kelompok yang selain daripada kelompoknya. Kemudian selanjutnya kita akan melihat bagaimana konsep daripada pemikiran ini, yang mana telah menjadikan permasalahan khususnya di negara kita. Hal-hal yang kita lakukan yang menjadi ritual, baik itu adalah Nahdlatul Ulama ataukah Ad-Darin, Darud Da'wah wal Irsyad, itu banyak tudingan-tudingan yang dianggap sebagai sesuatu yang keluar dari agama Islam. Kita ingin melihat beberapa hal yang berkenaan dengan pemikiran ini. Jadi yang paling pokok daripada pemikiran ini, bahwasanya adanya mereka memberi atau menyampaikan slogan, yaitu kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jadi kembali kepada Al-Quran dan hadis. Yang mana dalam pengembaliannya dia senantiasa menganggap bahwasanya yang tidak mengikuti Al-Quran dan hadis dalam pengertian penjabaran mereka atau pandangan mereka itu dianggap sudah sebagai ahli bidah. Sekarang kita ingin melihat bagaimana peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kelompok ini. Jadi Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan itu telah menyebutkan dalam kitab beliau, itu Ad-Durrarus Saniyah fi Raddi 'alal Wahabiyah. Itu bab ihbarun Nabi bi Ibnu Abdul Wahhab wa atbaihi. Katanya Rasulullah SAW telah mengabarkan tentang lahirnya golongan Khawarij baru. Dalam sekian banyak hadis-hadis sahih
sebagian hadis-hadis tersebut terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi di antaranya hadis yang disebutkan di sini adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-fitnatu min hahuna. Al-fitnatu min hahuna wa isyara ilal masyriqi. Fitnah katanya akan muncul di sini. Sampai beliau mengulang 2 kali wa asyara ilal masyriqi. Beliau menunjuk kepada arah timur. Jadi beliau menunjuk ke arah timur yang dimaksudkan adalah daerah Najd. Termasuk yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam kitabnya Al-Jami' Sahih Al-Musnad min Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ayyamihi. Beliau menyebutkan sebuah hadis yang berkenaan dengan peringatan tentang kelompok ini. Jadi Hadatsana Abu Nu'aun An-Nafi' an Ibnu Umar qala Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Qalu wa fi Najdina. Qala Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Qalu wa fi Najdina. Qala hunalika zalasi wal fitan wa biha yatlu qarnu syaitan. Jadi dalam hadis Bukhari ini Rasulullah mendoakan negeri Syam dan Yaman agar menjadi negeri yang barakah. Tapi Rasulullah tidak berkenan mendoakan Najd. Dan beliau melanjutkan sabda beliau, di sana tempat berbagai kegoncangan dan fitnah. Akan muncul kegoncangan dan fitnah, dan di sana akan lahir juga tanduk syaitan. Jadi berkaca daripada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah peringatan dini tentang adanya kelompok yang akan dan senantiasa menyalahkan saudaranya umat Islam yang mayoritas dan menganggapnya ahli bidah ataukah fasik ataukah munafik ataukah kafir. Masih dalam kitab yang sama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau menyampaikan yakhruju nasu min qibalil masyriqi wa yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu tarakiyahum yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Jadi akan keluar sekelompok manusia dari timur, yakni Najd dan sekitarnya. Mereka fasih membaca Al-Quran, tetapi tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka katanya keluar dari agama, laksana panah keluar dari sasarannya. Jadi ini gambaran yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kelompok yang kelihatan mereka sangat menguasai Al-Quran, pintar membaca Al-Quran, tetapi tidak pernah melewati tenggorokannya. Kemudian masih juga disebutkan oleh Sayyid Ahmad bin Said Zaini Dahlan dalam kitabnya Ad-Durrur Saniyah fi Raddi 'alal Wahabiyah. Jadi Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal itu mufti Zabid, beliau mengatakan tidak perlu katanya menyusun bantahan terhadap Ibnu Abdul Wahhab. Mereka telah cukup dibantah oleh sabda Nabi, tanda-tanda mereka adalah mencukur rambut. Walaupun tanda-tanda yang seperti ini tidak lagi terlihat oleh mereka. Tapi pada saat munculnya kelompok ini, modelnya adalah mencukur rambut mereka. Jadi untuk melihat kembali bahwasanya tanda-tanda seperti ini, jadi pada masa munculnya itu simahum at-tahlik. Sampai beliau mengatakan fa inna lam yaf'alhu ahadu minal mubtada'ati ghairu. Tapi yang paling nampak sekarang adalah gambaran dari pemikiran mereka
yang senantiasa membid'ahkan orang, yang senantiasa menyalahkan orang. Hanya prosesnya tawassul ataukah istighasa ataukah datang misalnya berziarah di kuburan, itu sudah ada cap misalnya musyrik ataukah minimal sebagai ahli bid'ah. Kemudian kita ingin melihat status daripada pendiri Wahabi. Dalam kitab As-Suhbul Wabila ala Darail Hanabila, beliau adalah seorang mufti Al-Hanabila, mufti mazhab Hambali di Makkah. Itu adalah Al-Imam Allamah Syekh Muhammad bin Abdullah bin Humaid An-Najdi Al-Hambali. Jadi Syekh Abdul Wahab itu ayah daripada pendiri kelompok ini. Itu katanya selalu marah pada anaknya karena malas belajar ilmu fikih. Jadi bukannya dia menjadi seorang alim dalam fikih ataukah dalam masalah hadis, sampai ayahnya berfirasat bahwasanya anaknya akan berbahaya kepada manusia. Jadi ini buku yang dikarang oleh seorang ulama bermazhab Hambali. Jadi seorang ulama yang berpaham Asy'ariyah atau Aswaja. Kemudian selanjutnya, jadi lahirnya kelompok ini, jadi nanti Muhammad bin Abdul Wahab menyebarkan ajarannya itu dengan membangun manhaj paradigma seperti yang saya sampaikan tadi, adalah mengambil secara langsung dari Al-Quran dan Sunnah dan meninggalkan taklid terhadap siapapun. Kemudian karena piranti keilmuan yang dimilikinya tidak memadai, maka hasil ijtihadnya baik dalam bidang fikih maupun dalam bidang akidah banyak menyimpang dari Al-Quran, banyak menyimpang dari hadis, begitu juga ijma para ulama. Maka akibatnya apa yang terjadi? Itu seringkali melakukan protes terhadap umat Islam sekitarnya yang jelas berbeda dengannya. Kemudian kita seperti yang sampaikan tadi, piranti keilmuannya itu sangat minim untuk level yang mengaku sebagai seorang pembaharu di dalam agama Islam. Jadi ini juga dijelaskan oleh saudaranya. Jadi ada saudara pendiri daripada paham ini, yaitu namanya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab An-Najdi. Itu dalam kitabnya As-Sawa'iqul Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahhabiyah. Jadi pendiri Wahabi di mata kakaknya adalah dia senantiasa mengklaim seorang mujtahid mutlak. Dia seorang yang mungkin levelnya sama dengan level imam-imam yang 4 atau bahkan melebihi. Kemudian menolak pendapat orang lain. Kemudian dia mewajibkan orang lain mengikuti pendapatnya. Kemudian mengkafirkan lawan polemiknya, lawan-lawannya. Mengkafirkan seluruh umat Islam. Ini yang disebutkan oleh kakak yang pendiri Wahabi, itu Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab An-Najdi dalam kitabnya As-Sawa'iqul Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahhabiyah. Kemudian perlu kita lihat di dalam kitabnya pendiri Wahabi, itu namanya Kasfus Syubhat. Dia menyampaikan di dalam kitabnya, itu adalah umat Islam lebih kafir daripada masyarakat jahiliyah. Jadi kesyirikan katanya umat Islam selain mereka lebih berat daripada kesyirikan kaum musyrik jahiliyah. Para aulia yang menjadi wasilah umat Islam adalah orang yang paling fasik, pencuri, pezina, dan tidak salat. Jadi walladzina yad'unahumul ladzina yahquna annamul fujur minaz zina wasirka
kemudian watar kisala wa ghairi dzalika. Jadi ini pandangan pendiri Wahabi terhadap mayoritas umat Islam. Kemudian selanjutnya masih dalam pandangan mereka. Ini dalam kitab Ad-Durrus Saniyah fil Ajwatin Najdiyah. Ini Majmu' ar-Rasail wa Masail Ulama Najd al-Alam min asri Syekh Muhammad Abdul Wahhab ila asri Nahas. Jadi ini ensiklopedia yang merupakan karangan dari ulama-ulama mereka yang menjelaskan tentang pandangan pendiri daripada kelompok ini. Di sini dia menafsirkan ittahasu ahbaram wa ruhbanum arbaba min dunillah. Fassaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal a'immatu ba'dahu bihadzal ladzi tusammunahul fiqha wa huwa alladzi sammahu Allahu syirka wattikhadhuhum arbaba. Jadi di sini dia menganggap bahwasanya ilmu fikih itu termasuk ilmu syirik. Para ulama ahli fikih itu termasuk adalah setan-setan, manusia dan jin. Karena mereka mungkin mengajak untuk mengikuti mazhabnya atau mengikuti mazhabnya tidak meminta untuk mengikuti Al-Quran dan hadis. Dan ini adalah sesuatu yang salah kaprah. Kemudian dia menyebutkan juga bahwasanya adalah ilmu fikih itu harus ditinggalkan. Jadi ilmu fikih yang termasuk banyak di situ disebutkan ijtihad ulama itu hal yang harus ditinggalkan. Kemudian selanjutnya kita melihat dari beberapa ulama-ulamanya mereka juga termasuk menganggap bahwasanya orang yang bermazhab itu khususnya mengikuti mazhab 4 itu mereka anggap keluar dari agama Islam. Jadi dalam kitab yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad Siddiq Hasan Al-Kunuji Al-Bukhari, bukan Imam Bukhari ya. Dalam kitabnya Ad-Dinul Khalis, itu bab taqlidul mazahib minas syirki. Mengikuti mazhab-mazhab itu termasuk adalah sesuatu yang mendatangkan kemusyrikan atau musyrik itu sendiri. Jadi dia anggap musyrik orang yang bermazhab dengan mazhab apa saja. Karena kenapa? Karena katanya mereka mengikuti orang yang mati. Kenapa masih mengikuti orang yang mati? Ini adalah gambaran bagaimana radikalisme yang ada dalam pemikiran mereka. Kemudian selanjutnya ditemukan juga di dalam ensiklopedia yang dikarang oleh beberapa ulama dari kelompok ini, itu Ad-Durratu As-Saniyah fil Ajwatin Najdiyah, pendiri daripada Salaf Wahabi berkata, yang ana ukhbirukum an nafsi wallahi alladzi la ilaha illa huwa laqad talabtul ilma wa ataqidu man arafani anna li ma'rifatan wa ana dzalikal waqt la arifu makna la ilaha illallah wa la arifu dinal islam qabla hadzal khairil ladzi manallahu bihi wa kadzalika masayikhi ma min rajulun arafa dzalika. Jadi sebelum pendiri Wahabi tadi membuat ajaran baru, dia mengatakan dia tidak pernah mengerti makna kalimat tauhid dan tidak mengerti Islam. Guru-gurunya juga tidak mengerti hal tersebut. Dia otomatis mengkafirkan guru-gurunya dan seluruh umat Islam. Dan seluruh umat juga tidak mengerti hal tersebut. Jadi dia merasa bahwasanya apa yang didapatkannya, apa yang ditemukannya adalah sesuatu yang paling benar, yang berbeda yang didapatkan sebelumnya ataukah guru-guru dan mayoritas umat Islam. Kemudian selanjutnya bagaimana pandangan daripada pendiri Wahabi terhadap ulama yang berbeda pendapat dengannya. Jadi di sini pendiri Wahabi
itu mengkafirkan para ulama yang berbeda pendapat dengannya. Termasuk seperti Syekh Sulaiman bin Suhaim, ulama mazhab Hambali. Jadi sini disebutkan naskur laka annaka anta wa abaka musarrihuna bil kufri wasyirki wan nifaq. Jadi ini gambaran bahwasanya mereka mengklaim Islam adalah mereka yang paling paham dan paling mengetahuinya. Kemudian berangkat dari beberapa pemikiran mereka juga, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya termasuk ciri-ciri daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengikuti paham tasawuf atau menjadi sufi. Kalaupun dia tidak memasuki dunia sufi, tapi tidak pernah menyalahkan atau membantah tentang keberadaan sufi dan ajarannya. Sampai mereka dalam kitab Ad-Durrah As-Saniyah fil Ajwatin Najdiyah, pendiri Wahhabi mengatakan ulama sufi itu lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Disebutkannya dalam kitabnya, wa kadzalika aidan min azamin nasi dalalan mutasawwifatun. Jadi manusia yang paling sesat katanya itu adalah orang-orang yang sufi. Katanya lebih sesat melebihi Yahudi dan Nasrani. Sampai disebutkan di sini wahum aglathatu kufran minal Yahudi wan Nasara. Itu lebih parah kekafirannya, lebih sesat melebihi orang Yahudi dan Nasrani. Itu waliyazubillah. Kemudian selanjutnya kita melihat sebuah kitab yang mungkin banyak diterjemahkan, yang beredar di pasaran yang banyak terjemahannya ya. Yaitu kitab Fathul Majid Syarhu Kitabit Tauhid. Jadi salah satu kitab yang dikarang oleh pendiri Wahhabi adalah Kitabut Tauhid. Ini kitab yang termasuk diedarkan atau digratiskan ISIS beberapa waktu sebelumnya. Jadi ini kitab dikarang oleh cucu pendiri Wahhabi, namanya Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Jadi dia kafirkan para ulama dengan mendistorsi hadis Nabi. Jadi dia melihat bahwasanya apa yang mereka perjuangkan itu adalah Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian selanjutnya kita ingin melihat apakah kekhawatiran mereka bahwasanya banyaknya umatnya yang anti musyrik. Karena tuduhan musyrik yang mereka sering ucapkan atau ucapkan misalnya pengkafiran kepada umat yang lain. Ini kita ingin lihat apakah benar bahwasanya sekarang tambah banyak orang yang musyrik. Jadi dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya Rasulullah tidak khawatir kalian akan syirik sesudahku. Tapi Rasulullah hanya khawatir kalian terpesona dengan dunia. Jadi inni lastu ahsya alaikum an tusyriku ba'di walakinni ahsya alaikumud dunya an tanafasu fiha wa taqtatilu fatahliku kama halaka man kana qablakum. Sedangkan mereka menganggap mayoritas umat Islam itu adalah termasuk musyrik. Itu bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW yang disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Kemudian termasuk dalam kitab Fathul Bari Bisyarih Sahih Bukhari karang oleh Al-Habib Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Rasulullah bersabda, aku memohon kepada Allah agar umatku tidak kafir secara massal. Lalu Allah mengabulkannya. Jadi ini gambaran bahwasanya tuduhan banyaknya orang yang musyrik atau yang keluar dari ketentuan yang dijabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah semuanya adalah bentuk kebohongan saja. Kemudian kita melihat dalam kitab yang disebutkan hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban
dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban. Jadi bagaimana pandangan Rasulullah, kekhawatiran Rasulullah terhadap lahirnya kelompok yang mudah menuduh syirik tetangganya. Ini disebutkan hadis anna Huzaifah haddatsahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama atakhawwafu alaikum rajulun qara al-Qur'an hatta idza ruyat bahjatahu alaihi wa kana rid'an lil Islam gayyarahu ila ma sya'allah fansalaha minhu wa nabadahu wara'a zahri wa sa'ala jari biswaramahu bisyirki. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang aku takutkan atas kalian adalah seorang yang pintar atau mahir membaca Al-Quran. Sehingga setelah ia kelihatan indah karena Al-Quran dan menjadi penolong agama Islam, ia merubahnya pada apa yang telah menjadi kehendak Allah. Dia melepaskan dirinya dari Al-Quran, melemparkannya ke belakang dan menyerang tetangganya dengan pedang dengan alasan telah syirik. Sampai qala qultu ya Nabi Allah. Jadi sahabat bertanya, ya Nabi Allah, ayyuma aula bisyirki? Siapa yang paling pantas daripada keduanya itu dianggap musyrik? Al-marmi amir rami? Apakah yang dituduh ataukah yang menuduh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, balir rami. Bahkan yang menuduh itu yang termasuk berhak menyandang kesyirikan. Ini disebutkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Kemudian kita akan melihat beberapa pandangan mereka. Ini disebutkan oleh cucu pendiri Wahabi dalam kitab Fathul Majid. Jadi dalam kitab Fathul Majid ini mengkafirkan seluruh umat Islam karena melakukan maulid dan haul para aulia. Selain katanya penduduk Najd dan Hijaz yang telah ikut paham ini. Jadi di sini disebutkan walam yanju minha illa Najd wal Hijaz fi mana bifadillah summa bifadli ali Suud alladzina qamu bi himayati da'wah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi katanya tidak ada yang selamat kecuali orang-orangnya Najd atau orang-orang yang Hijaz. Ini yang perlu kita lihat bagaimana mereka mengkafirkan mayoritas umat Islam. Kemudian masih juga dalam kitab Fathul Majid syarhi Kitabut Tauhid. Jadi cucu daripada pendiri Wahabi, termasuk kitab ini yang ditangkap oleh Abdul Aziz bin Baz, itu katanya mengkafirkan penduduk Syam, mengkafirkan penduduk Mesir, Irak, Aman dan lain-lain yang termasuk Indonesia. Katanya kenapa? Karena telah menyembah Syekh Abdul Qadir Al-Jailan, menyembah katanya Ibnul Arabi dan Al-Badawi dan lain-lain. Ini adalah kesalahan pemikiran mereka, menganggap bahwasanya tak kala kita berziarah, tak kala kita tawassul, tak kala kita istighasah, itu dianggap menyembah mereka. Kemudian selanjutnya, bagaimana pandangan mereka kepada umat Islam yang bertawassul? Tadi disebutkan bahwasanya mereka menganggap orang-orang yang tawassul itu adalah termasuk orang-orang yang keluar dari atau dianggaplah musyrik. Dalam sebuah kitab yang dikarang oleh salah seorang ulama mereka, itu namanya Muhammad bin Ahmad Bashmil, judul kitabnya Kaifa Nafhamut Tauhid. Bagaimana kita memahami tauhid. Jadi di sini disebutkan dalam kitab Abu Jahal wa Abu Lahabin wa man ala dinihim minal musyrikina kanu yu'minuna billahi wahidunahu fir rububiyyah khalikan wa razika muhyan wa mumita darran wa nafiya wa la yusyrika bidzalika syai'a. Ajibun wa gharib ayakuna Abu Jahlin wa Abu Lahabin aktsara tauhidan lillah wa ahlasa imanan bihi minal muslimin alladzina yatawassaluna bil auliya'i was salihin. Jadi katanya Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid daripada umat Islam yang bertawassul. Ini adalah
tuduhan yang menyesatkan, yang menganggap bahwasanya orang yang bertawassul atau orang yang istighatsah itu lebih parah keimanannya dibanding Abu Jahal dan Abu Lahab yang jelas-jelas dalam Al-Qur'an disebutkan statusnya. Kemudian kita lanjut. Ini tak kala misalnya menganggap bahwasanya tawassul atau istighatsah itu adalah dianggap musyrik. Ini yang menjadi sedikit aneh karena dalam kitabnya yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah namanya Al-Kalimut Thayyib, itu Ibnu Taimiyah meriwayatkan bahwasanya sahabat Ibnu Umar itu beristighatsah ketika kakinya mati rasa. Di sini disebutkan fir rajuli idza hadirat atau fir rijli idza hadirat. Kunna inda Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu fa hadirat rijluhu. Jadi katanya kakinya mati rasa. Faqala rajulun uzkur ahabban nas ilaika faqala ya Muhammad. Kan ini adalah bentuk istighatsah. Bahkan nama nusyita min iqal, sampai sembuh seperti tidak ada sedikit pun yang menimpanya. Ini disebutkan dalam kitab Ibnu Taimiyah. Dan ini termasuk ditahqiq oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jadi kalau nanti dianggap bahwasanya istighatsah itu adalah kemusyrikan, maka apa yang nampak dari penyebutan dalam kitabnya Ibnu Taimiyah. Kemudian kalau merujuk daripada kitab-kitab ulama aswaja seperti yang disebutkan dalam kitab Fathul Bari, itu sahabat Nabi itu melakukan istighatsah dengan Nabi. Ini warubiya wara bin Abi Syaibah bisnadin sahih min riwayat Abi Salih As-Saman an Malik Ad-Dari kana Hazin Umar qala asaban nasa qahtun fi zamani Umar faja'a rajulun ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah istasqilu ummatika fa innahum qad halaku. Fa atar rajulu fil manami faqila lahu i'ti Umar al-hadis. Di sini bil anna alladhi ra'al manama al-huwa Bilal bin Haris al-Muzani ahadus sahabah. Jadi riwayat saya tentang seorang sahabat yang beristighatsah dengan Nabi setelah beliau wafat. Ini adalah disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya istighatsah dan tawassul itu adalah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk juga dalam kitab Tazkiratul Huffaz yang dikarang oleh Imam Muhammad Syamsuddin Muhammad Az-Zahabi. Jadi beliau menyebutkan di sini para imam ahli hadis yaitu Imam At-Tabarani, Imam Asy-Sibani dan Imam beristighatsah dengan Nabi. Jadi dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya para ulama ahli hadis saja itu beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bagaimana pandangan mereka tentang masalah ini? Sampai Bin Baz, seorang ulama Wahabi, itu sampai dikatakan mengkafirkan sahabat Nabi. Ini dalam ta'liqnya dalam kitab Fathul Bari, jadi bukan dia hanya komentari apa yang ada dalam Fathul Bari. Dia menyatakan wa anna ma fa'alahu hadzal rajulu munkarun wa wasilatun ila syirki. Apa yang dilakukan orang ini adalah diingkari dan jalan menuju kemusyrikan. Jadi ini yang dilakukan oleh sahabat yaitu Bilal bin Haris al-Muzani itu dianggap sesuatu yang mungkar dan jalan menuju kemusyrikan. Ini yang mesti kita lihat bahwasanya bukan hanya seperti kita saja yang digolongkan mereka ahli bidah atau sampai dimusyrikan dan sebagainya, sampai para sahabat yang radhiyallahu anhum mereka juga tidak lepas daripada tuduhan bidah atau tuduhan musyrik. Ini juga yang perlu kita lihat dalam kitabnya Albani, itu Fatawa Syekh Albani,
wa muqaranatu bi fatawal ulama, dia ada kata-kata mengatakan apa namanya? Ya akhi, hadza la yaquluhu muslim wa mu'minun. Jadi ada gambaran bahwasanya dia termasuk mengkafirkan juga Imam Bukhari. Jadi ada yang bertanya bagaimana anta samita minni asyakka bi an yaqula al-Bukhari hadhil kalimah li annahu yabqa wa yurabbika dzul jalali wal ikram ay mulkahu. Jadi ya akhi, hadza la yaquluhu muslimun mu'minun. Ini katanya tidak diucapkan oleh seorang muslim atau mukmin. Jadi ada gambaran bahwasanya apanya orang ini mengkafirkan namanya Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Termasuk juga dalam kitab Liqa'ul Babil Maftu yang dikarang oleh Ibnu Utsaimin. Jadi Utsaimin juga itu termasuk menganggap bahwasanya Imam Nawawi dan Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang merupakan ulama Sunni, ulama Asy'ariyah, itu adalah kelompok ahli bidah. Termasuk orang-orang yang rusak akidahnya khususnya tentang masalah asma wa sifat. Jadi kita melihat bahwasanya pemahaman yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok ini itu termasuk telah kita lihat pengaruhnya. Banyaknya muncul pemusyrikan, banyaknya muncul pembidahan dan sebagainya. Karena kalau kita telusuri dengan baik, kita pelajari dengan baik bahwasanya apa yang mereka sampaikan semuanya itu banyak keluar dari manhaj ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan hal-hal yang menjadi rujukannya walaupun mereka mengatakan ini berdasarkan Al-Quran dan hadis, tapi kebanyakan adalah pemahaman yang mereka sampaikan menyalahi apa yang merupakan ijma para ulama. Jadi insyaallah pengajian selanjutnya kita akan melihat beberapa pandangan lagi tentang kelompok-kelompok di luar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang di sini ada pertanyaan. Jadi mengenai perkembangan ajaran Wahabi di Indonesia, salah satu faktornya terletak pada komunitas hijrah yang lagi marak digandrungi anak muda. Ya, termasuk sebenarnya kelompok-kelompok komunitas ini, yang mana mereka banyak-banyak istilahnya ikut kajian-kajian sistematis, mungkin di media sosial atau likak-likaknya dan sebagainya, yang mana banyak hal-hal yang disampaikan itu keluar daripada kesepakatan jumhur ulama. Sekiranya kelompok-kelompok hijrah ini senantiasa konsisten, ataukah yang mungkin menyampaikannya itu adalah ulama-ulama atau ustaz-ustaz dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang muncul dalam gambar mereka adalah pemikiran yang moderat, pemikiran yang senantiasa Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Karena yang terjadi pada saat mereka belum hijrah, mereka sepertinya merasa punya banyak dosa, merasa banyak hal-hal yang tidak baik bagi mereka, sampai mereka ingin hijrah. Tapi apa yang terjadi setelah mereka hijrah? Mereka tidak menjadikan hal itu menjadi kesyukuran, tapi ada tuduhan kepada orang-orang yang berbeda dengan pahamnya sebagai kelompok-kelompok yang keluar dari agama Islam atau kelompok-kelompok ahli bidah. Hanya karena mungkin di kampungnya sebelumnya dia tinggalkan, itu orang ada tahlilan, ada orang barasanjian, ada orang maulidan dan sebagainya. Setelah kembali dengan ajakan-ajakan tersebut, tiba-tiba kembali dan menyalahkan atau membidahkan hal-hal yang dilakukan di tempatnya, atau mungkin orang tuanya yang menjadi korban tuduhan daripada kemusyrikan tadi. Jadi kalau kelompok-kelompok seperti itu mungkin saja
Jadi perilaku apa seperti Abu Jahal dan Abu Lahab yang dianggap lebih bertauhid daripada umat Islam yang bertawassul. Jadi di sini penting kita melihat bagaimana kesalahan, kengawuran dalam pembagian tauhid kepada tiga macam yang mereka bagi itu. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma was sifat. Jadi katanya kalau tauhid rububiyah bermasalah, maka yang paling parah itu apanya? Paling parah dia punya atau paling jelek dia punya keimanan. Jadi mungkin kalau Abu Jahal, Abu Lahab, Tuhannya tidak percaya sama Tuhan. Tapi rububiyahnya katanya masih bagus dibanding orang yang tawassul. Maka orang yang tawassul walaupun sedekat apapun dengan Tuhan, dengan Allah dan Rasulnya, tetap dianggap lebih parah, lebih jelek tauhidnya dibanding Abu Jahal dan Abu Lahab. Yang menjadi keheranan kita, bahwasanya Abu Jahal dan Abu Lahab dianggap beriman, dan imannya lebih bagus dibanding orang yang bertawassul. Itu adalah salah satu bentuk kengawuran atau tuduhan yang tidak benar yang dialamatkan kepada umat Islam yang tawassul atau istighasa kepada Rasulullah atau kepada para ulama. Jadi salah satu ciri daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah kita mengikuti salah satu dari 4 imam mazhab. Karena kita termasuk masih orang-orang yang awam, yang wajib mengikuti salah satu dari 4 imam tadi. Karena tak kala kita tidak keluar daripada penjelasan dari imam 4 tadi, maka apa yang kita pahami sebenarnya sumbernya dari mana? Tak kalau mengatakan hanya bersumber kepada Al-Quran dan hadis, seberapa tinggi pengetahuan kita tentang kaidah-kaidah yang ada pada Al-Quran dan hadis? Apakah sudah paham tentang banyak ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu dasar, itu ilmu-ilmu kaidah yang mesti dia ketahui sebelum masuk kepada penalaran Al-Quran dan hadis. Mulai daripada ilmu nahu dan sarabnya, mantik balaganya, mungkin usul fikihnya, usul hadisnya, usul tafsirnya. Yang hal seperti ini yang belum kuasai atau hanya sebagian dan sebagainya, mereka sudah mengklaim bahwasanya mereka menemukan suatu hukum yang lebih kuat dibanding ulama-ulama yang 4 sebelumnya. Sampai Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu menyusun satu kitab membantah kepada orang-orang yang tidak mengikuti 4 mazhab. Ar-raddu ala man ittaba ghairal mazahibil arba, bantahan kepada orang-orang yang mengikuti bukan dari 4 mazhab tadi. Ataukah mereka membenci katanya mazhab? Sedangkan kita tahu tak kalau mereka tidak bermazhab, itu juga adalah bentuk daripada mazhab itu sendiri. Sampai Imam Al-Buti ataukah Zahid Al-Kausari mengatakan Allah mazhabiyah kinteratun ala al-ladiniyah. Bahwasanya tidak bermazhab ada jalan untuk tidak beragama. Jadi di sini apakah apabila mereka tidak mengakui fikih dan ulama, apa mereka langsung mengambil dari hadis dan ayat tanpa tahu maknanya? Jadi perlu kita ketahui karena slogan mereka bahwasanya kembali merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Dan ini perlu dipahami bahwasanya banyak hadis yang menjelaskan sesuatu yang mungkin misalnya tentang masalah tawassul dan sebagainya, hanya karena mereka tidak menerima, tidak menyenangi seperti itu, maka berusaha bagaimana hadis tersebut menjadi dhaif minimal. Jadi mereka menganggap bahwasanya yang banyak dilakukan oleh para ulama kalau tidak berdasarkan hadis sahih menurut mereka itu dianggap juga salah. Dan sedangkan kita tahu siapa mereka, ulama mereka siapa? Apakah mereka termasuk sederajat dengan para ulama-ulama yang ahli dalam bidang tafsir, bidang hadis dan sebagainya? Itu tidak ada. Kemudian menjustifikasi bahwasanya pemahaman mereka yang yang sempurna ilmu keagamaannya, yang sempurna dalam ilmu kaidahnya, pemahamannya dan mengikuti para ulama sebelumnya, itu dianggap masih salah pemahaman dibanding yang mereka baru belajar 1, 2 atau 3 hadis. Ulama-ulama hadis yang bergelar hafiz, yang hafal sampai ratusan ribu hadis, 100.000 hadis,
sampai 300.000 hadis, semuanya menjelaskan, khususnya misalnya tentang tawassul ada, tentang tabarruk ada, tentang istighatsah ada. Kemudian mereka menolak apa yang menjadi dasar oleh para ulama hadis yang hafal sampai ratusan ribu hadis tadi. Ya memang alhamdulillah untuk buku-buku Kemenak yang baru-baru ini yang termasuk KMA 83 itu materi-materi yang agak cenderung ada paham-paham khilafahnya seperti di materi fikih madrasah aliyah, termasuk untuk masalah akidah itu ada di kelas 10. Itu mungkin sudah ada beberapa yang dihilangkan, termasuk pembahagian tauhid, termasuk menganggap musyrik kalau orang pergi ziarah kubur ataukah mengadakan maulidan. Sampai buku-buku paut sendiri itu ada yang terekam itu menyalahi daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kenapa kita mempelajari ataukah lebih melihat realita pemikiran mereka supaya kita paham bahwasanya apa yang mungkin kita akan baca buku pembelajaran kita, atau mungkin kita sebagai seorang guru ataukah seorang santri dapat melihat bahwasanya pemikiran ini termasuk keluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita mesti selektif juga, walaupun itu misalnya mungkin dari Kemenak yang usulkan dan sebagainya, tetap kita mesti melihat apa manfaat dan mudarat yang terdapat dalam buku tersebut. Tapi alhamdulillah bahwasanya materi pembelajaran akhir ini itu sudah lebih fresh, sudah lebih bagus, karena pemahaman yang seperti yang sebelumnya misalnya ada khilafah ataukah pemusyrikan, pengkafiran itu sudah lebih diminimalisir. Jadi sebenarnya mereka memang tidak memperhatikan perbedaan mazhab. Mereka tidak mengaku ada mazhab itu sendiri. Mereka hanya melihat bahwasanya apa yang mereka ijtihadkan, istilahnya istinbat, itu adalah yang paling benar, yang paling valid. Apalagi mereka senantiasa mengacu, menurut mereka ini adalah hadis sahih. Jadi mereka senantiasa beranggapan bahwasanya tak kalah hadis, maka itu yang harus diikuti. Yang perlu dipahami oleh para ulama, walaupun misalnya hadis itu adalah terdapat dalam Sahih Bukhari, belum tentu itu akan dijadikan rujukan. Termasuk seperti dalam kitab Sahih Muslim yang menjelaskan ada pertanyaan itu lil jar, ya aina Allah, itu sampai ada yang terjemahkan di mana Tuhan. Ini hadis walaupun sahih itu tidak bisa dijadikan rujukan secara tekstualnya tentang menunjukkan bahwasanya Allah di atas. Tapi mereka menjadikan hadis ini sebagai dalil menunjukkan Allah ada di atas. Sedangkan kita ketahui dalam hadis-hadis lain, mungkin dalam Muwatta Imam Malik dijelaskan bukan tentang lafaz aina Allah, tapi lafaz atasyhadina alla ilaha illallah. Jadi mereka kadang membuang hadis walaupun itu sahih dan sebagainya, mengambil hadis yang sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi kenapa mereka punya slogan hanya kembali kepada Al-Quran dan hadis, bukan pemahaman para ulama. Jadi wallahu a'lam bishawab. Jadi insyaallah kita akan banyak lanjutkan pengajian kita dengan beberapa hal yang berkaitan dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah, dan sebelumnya kita juga mesti merespon melihat bagaimana perbandingan akidah ahli sunnah wal jamaah dengan kelompok-kelompok yang lain. Karena tanpa mengetahui apa yang ada pada mereka dan senantiasa menyudutkan atau membid'ahkan kita, maka kita tidak bisa meresponnya, dan mungkin kita akan terpengaruh karena ajakan mereka dengan kata-kata yang yang mungkin seperti misalnya kembali kepada Al-Quran dan hadis dan sebagainya, yang membutakan hati kita bahwasanya itu slogan yang palsu, slogan yang tidak benar, yang akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah SAW, sahabatnya dan para ulama.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zakkirna bima nasina wa 'allimna bima jahilna. Allahumma inna a'udzubillahi yanfa wa qalbi la yahsha wa amin la yurfa wa du'a la yustajab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam.